Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Husna, NIM 20042291, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan memaparkan kembali materi tentang minggu lalu mengenai isu-isu aktual yang diperoleh dari hasil eksekusi dengan topik kebijakan pemerintah tentang larangan mudik di era COVID-19 guna untuk melengkapi nilai tugas pada mata kuliah Sosiologi Administrasi dengan dosen pembimbing Bapak Hidayatul Fajri, SAP, MPA. Kebijakan pemerintah, seperti yang kita ketahui, sesuai dengan informasi yang telah disampaikan oleh tim kesehatan di Indonesia mengenai peningkatan pada angka penularan COVID-19. Untuk itu, pemerintah mengambil kebijakan dengan cara larangan mudik tahun 2021. Berdasarkan data, pada umumnya Pulau Jawa memberikan kasus COVID-19 nasional sekitar 60 sampai dengan 70%. Namun, persen kontribusi tersebut mulai terlihat mengalami penurunan sejak Mei 2021, yaitu sebanyak 11,6% dibandingkan Januari 2021. Sedangkan Pulau Sumatera yang umumnya memberikan kontribusi kurang dari 20% pada angka kasus nasional mulai mengalami peningkatan yang signifikan dalam 1,5 bulan terakhir dengan kenaikan 27,22% di bulan Mei di 2021 dibandingkan bulan Januari 2021. Aturan itu termuat dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, berlaku dari mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021, kurang lebih 12 hari lamanya. 8 poin penting mengenai larangan mudik. Yang pertama, tanggal. Larangan mudik 2021 berlaku selama 12 hari, dimulai 6 Mei sampai 17 Mei 2021 sesuai dengan Satuan Edaran Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan COVID. Yang kedua adalah mengenai cuti bersama. Cuti bersama. Pemerintah menetapkan cuti saat Hari Raya Idul Fitri yakni pada tanggal 12 Mei 2021. 3. Berlaku untuk semua kalangan. Maksudnya adalah aturan yang dibuat adalah berlaku untuk semua kalangan, termasuk ASN, BUMN, anggota TNI dan Polri. Yang keempat adalah dilarang bepergian. Maksudnya selama mudik Lebaran 2021 beberapa roda transportasi dilarang untuk beroperasi dimulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Yang kelima adalah pengecualian. Pengecualian berlaku bagi ASN dan BUMN yang sedang melakukan perjalanan dinas dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat eselon nomor 2. Selanjutnya, bagi masyarakat yang harus disertai dengan keterangan dari kepala desa jika ada keperluan mendesak. Selanjutnya adalah nomor 6, kegiatan keagamaan. Selama bulan Ramadan dan Idul Fitri, kegiatan diatur oleh Kemenak yang bekerja sama dengan MUI dan organisasi keagamaan lainnya. 7. Pengawasan lalu lintas. Pemerintah akan memperlakukan pengawasan lalu lintas batas yang berkoordinasi dengan Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenhub, TNI, Polri, dan Satgas COVID-19. Selanjutnya adalah nomor 8, Bansos 2021. Aturan yang terkandung dalam surat edaran atau SE larangan mudik tersebut. Seluruh PPDN pengguna transportasi baik darat, laut, dan udara wajib menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19 dari tes rapid test, PCR, atau rapid test antigen yang dilakukan maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Selain itu, bagi PPDN yang menggunakan roda transportasi udara dan laut, wajib mengisi EHAC dan kartu kewaspadaan kesehatan versi elektronik. Sementara itu, bagi PPDN seluruh roda transportasi darat baik umum maupun pribadi sifatnya hanya diimbau untuk turun mengisi EHAC. Seluruh pelaku perjalanan sebagaimana disebutkan di atas wajib melakukan tes COVID-19 baik menggunakan RT-PCR, rapid antigen genose C19. Tes ini dilakukan untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun. Terakhir, apabila hasil
bersangkutan menunjukkan gejala, maka dia tidak boleh melanjutkan perjalanan, wajib melakukan tes diagnosis menggunakan RT-PCR. Sanksi pelanggaran. Masyarakat yang melanggar aturan peniadaan mudik dan pengetatan perjalanan akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa denda, kurungan, atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rincian sanksi jika melanggar ketentuan larangan mudik 2021. Masyarakat pemudik menggunakan mobil pribadi akan diputarbalikkan oleh petugas di lapangan sesuai Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021. Mobil pribadi atau travel gelap yang mengangkut penumpang akan dikenakan sanksi kurungan penjara 2 bulan atau denda sebesar 500.000 sesuai dengan pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Mobil angkutan barang yang mengangkut penumpang akan dikenakan sanksi kurungan pidana paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 sesuai dengan pasal 303 Undang-Undang yang sama. Sanksi juga akan diberikan kepada oknum yang memasukkan surat izin perjalanan atau surat izin keluar masuk juga hasil tes COVID-19. Pada hakikatnya, larangan mudik itu dibuat adalah untuk memperkecil rantai penyebaran COVID-19, terkhusus kepada anggota keluarga kita. Oleh karena itu, dibuat peraturan perundang-undangan tentang larangan mudik 2021. Namun, walaupun sudah dibuat peraturan sedemikian rupa dan telah diperketat pun, seperti materi yang telah saya paparkan sebelumnya, bukan warga Indonesia namanya jika bukan melanggar aturan, karena ada sebagian orang yang berasumsi bahwa peraturan itu dibuat adalah untuk dilanggar. Maka, dengan ini dapat kita ambil kesimpulan pada presentasi kali ini, sesuai dengan kondisi yang kita rasakan pada saat ini tentang kebijakan pemerintah tentang peniadaan mudik tahun 2021. Saya mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, pemerintah masih kurang tegas dalam membuat aturan. Mengapa saya katakan demikian? Karena pemerintah juga mengakui bahwa kebijakan yang dibuatnya masih kurang efektif. Dan menurut saya, pemerintah dengan memberi toleransi diperbolehkannya mudik sebelum tanggal 6 Mei dengan syarat dan ketentuan yang berlaku malah membuat masyarakat akan berbondong-bondong agar tetap bisa mudik sebelum waktunya tiba. Jadi menurut saya, peraturan yang dibuat itu sama saja bohong. Karena kalau mau adil, semua jalur tikus itu harus ditutup agar tidak ada yang bisa mudik. Karena jika aturan saja yang diperketat, tidak akan menghalangi mereka untuk tetap mudik. Yang kedua adalah aturan yang dibuat tidak dipatuhi oleh sebagian masyarakat. Maksudnya di sini adalah banyak sekali masyarakat yang masih membangkang mengenai kebijakan pemerintah tentang larangan mudik pada tahun 2021 ini dengan alasan bahwa tahun lalu mereka juga tidak bisa mudik dan berkumpul dengan keluarga besarnya dikarenakan pada tahun 2020 COVID-19 masih sangat hangat diperbincangkan dan presentasi penularan masih belum stabil. Oleh sebab itu, larangan tersebut menjadi tidak dihiraukan oleh sebagian masyarakat dan tidak memberikan efek jera karena mau bagaimanapun banyak orang yang sudah tidak tahan mengenai hal tersebut. Yang ketiga adalah peraturan tentang patuhi protokol kesehatan masih kurang efisien. Karena sanksi yang dibuat kurang tegas, walaupun banyak dibuat pos pengamanan atau penyekatan pasca lebaran, terbukti bahwa nyatanya masih banyak plat nomor luar daerah yang berkeliaran di kampung halaman saya. Itu terjadi karena kebijakan pemerintah masih kurang efektif dan efisien tadi. Selain itu, larangan mudik diperketat namun masih ada beberapa tempat wisata yang dibuka. Oleh karena itu, pasti orang-orang akan ramai mengunjungi walaupun ada kebijakan tidak boleh ada keramaian dan ditutupnya tempat wisata untuk menghindari keramaian dan antisipasi penyebaran rantai COVID-19. Dan selain itu, akhir-akhir ini banyak sekali pengendara terkhususnya motor yang dengan santai berkendara hanya dengan memakai helm tanpa memakai masker. Berarti protokol kesehatan tentang 3M itu sudah tidak dihiraukan oleh sebagian besar masyarakat. Mungkin hanya itu presentasi materi dari saya. Apabila ada kata yang salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.